Tetapi juga sekali lagi saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan kita memang tidak bersuara. Itu tadi adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo ketika meninjau disinfektasi virus corona atau COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. Apa yang beliau nyatakan kala itu mungkin menunjukkan bagaimana cara pemerintah sebenarnya dalam menangani COVID-19, yakni minimnya transparansi kepada publik. Tentunya, di tengah-tengah ancaman wabah, bukan nggak mungkin kan publik akhirnya malah dirugikan kalau data mengenai penularan tidak sepenuhnya diumumkan. Coba kita lihat Iran. 50 people are contracting COVID-19 every single hour. Iran has now become the epicenter of this pandemic inside the region. There's also a lot of fear. Setelah diduga menutupi informasi terkait COVID-19, publik akhirnya kini tidak percaya lagi dengan informasi terkait wabah ini dari pemerintah Iran. Waduh, kalau bisa merugikan publik seperti itu, mengapa pemerintah menyembunyikan data dan informasi soal wabah ini? Salahkah pemerintah bila menyembunyikan informasi-informasi tersebut? Inilah mengapa. Sebenarnya, motivasi dasar pemerintah untuk membatasi informasi untuk mencegah kepanikan bisa saja didasarkan pada budaya dan bahasa politik yang digunakan di dunia politik Indonesia. Hal ini pernah dibahas nih oleh Benedict Anderson, seorang ilmuwan politik berkebangsaan Irlandia yang banyak menulis studi politik Asia, khususnya soal Indonesia. Beliau sampai secara khusus menulis soal bagaimana budaya politik ala Jawa berjalan di Indonesia dalam bukunya yang berjudul Language and Power. Kurang lebih begini nih kata Pak Benedict Anderson. Kata kedok dalam tari topeng mencerminkan citra yang tercerminkan dari topeng itu sendiri, baik dalam tariannya maupun dalam struktur dualistik hubungan sosial Jawa. Penjelasan Anderson ini terlihat dari bagaimana pertunjukan wayang selalu memiliki seorang dalang. Hal ini menandakan adanya sesuatu yang besar di balik apa yang terlihat di depan. Nah, budaya Jawa semacam ini masih tergambarkan dalam sistem politik Indonesia di era kontemporer. Dan terkait COVID-19 ini, bukan nggak mungkin budaya ala kedok ini turut memengaruhi dorongan pemerintah untuk menutupi informasi. Selain itu, dengan adanya kedok-kedok ini, sinisisme atau sinisme bisa aja timbul di masyarakat. Sinisisme seperti ini membuat publik semakin tidak percaya dengan pemerintah. Hal ini mulai terlihat loh dengan munculnya banyak kritik terhadap minimnya upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Uniknya lagi, salah satu kritik menganggap bahwa pemerintah melanggar peraturan atas keputusannya untuk menutupi informasi. Apakah benar pemerintah boleh menutupi informasi? Secara hukum bagaimana ya? Kritik yang datang dari Waketum Gerindra Arief Poyuwono ini berfokus pada pasal 154 Undang-Undang Kesehatan yang menekankan bahwa pemerintah perlu mengumumkan jenis dan persebaran penyakit serta menyebutkan daerah penularan. Selain UU Kesehatan, ada juga nih UU lain yang mengatur mengenai informasi publik, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU ini, informasi yang menyangkut hajat hidup banyak orang perlu diumumkan oleh badan publik. Penyakit menular juga bukan termasuk dalam informasi yang dikecualikan dalam kewajiban keterbukaan informasi. Nah, adanya perbedaan antara upaya penutupan informasi pemerintah dengan UU Kesehatan dan UU KIP ini bisa jadi menunjukkan adanya dua unsur yang bertentangan pada pemerintahan Indonesia. Bila secara sosial budaya pemerintah dapat menutupi informasi terkait COVID-19, pemerintah seharusnya wajib membuka informasi itu berdasarkan peraturan hukum UU tadi. Kok bisa ya saling bertentangan? Memangnya dalam kebijakan, pemerintah diatur oleh faktor sosial budaya atau faktor hukum? Ini nih yang berusaha dijelaskan oleh banyak ahli sosiologi dan hukum, yakni pertemuan antara faktor sosial dan faktor legal. Salah satunya adalah David Schiff dalam tulisannya yang berjudul Social Legal Theory. Seenggaknya, dia menjelaskan kalau hukum bisa mempengaruhi kriteria-kriteria sosial secara primer atau dipengaruhi secara sekunder. Xi Jinping Tao di Tiongkok misalnya, merupakan pemikiran komunisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip sosial budaya ala Tiongkok. Nilai-nilai ini pun akhirnya
dinormalisasi ke dalam konstitusi Partai Komunis Tiongkok. Bukan nggak mungkin hubungan di antara keduanya bersifat dinamis. Bisa jadi apa yang dilakukan pemerintah soal informasi COVID-19 ini menggambarkan bahwa budaya politik ala Jawa ini lebih diinternalisasi oleh politisi dibandingkan hukum yang tertulis yang berlaku. Wah, kalau kayak gitu, menurut kalian mending yang mana? Mending budaya yang ada ini di-uphold atau hukum yang ada yang perlu lebih diutamakan? Terus, menurut kalian, pemerintah melanggar hukum nggak sih dengan nggak transparan seperti ini? Jangan lupa komen ya. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya buat terus dapetin info-info politik yang menarik. Kita jumpa di video berikutnya ya. Peace!